Berikut adalah sari berita. Belanda dan Qatar membahas bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan. Pemerintah menjamin data masyarakat di sistem e-hack tidak bocor dan terlindungi, dan inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 September 2020. Dan berikut mengawali warta berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Lebih dari 36 juta warga Indonesia telah 2 kali mendapat suntikan vaksin COVID-19 atau sudah menjalani vaksinasi lengkap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Bali dan Jawa Timur melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan mengantisipasi potensi kekeringan pada bulan September hingga November 2021 mendatang. Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar kini masuk dalam zona oranye atau zona risiko sedang peningkatan kasus infeksi virus COVID-19. Terdengar Menteri Luar Negeri Belanda dan Menteri Luar Negeri Qatar mengadakan pertemuan yang membahas mengenai perlu adanya bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan ke Afghanistan. Dalam pertemuan bilateral yang digelar di Doha tersebut, kedua Menteri Luar Negeri sepakat upaya memberikan bantuan kemanusiaan juga diikuti dengan upaya memerangi terorisme. Berikut kami hadirkan laporan Retno Mandasari. Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menggelar pertemuan bilateral yang berlangsung di Doha Rabu 1 September. Situasi di Afghanistan menjadi salah satu fokus pembahasan kedua Menlu, terutama terkait bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Dalam keterangan pers yang digelar beberapa saat setelah pertemuan, Menlu Belanda Sigrid Kaag mengatakan bantuan kemanusiaan tersebut penting untuk dilakukan bersama pihak terpercaya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ataupun organisasi non-pemerintah. Dijelaskan Kaag, bantuan yang diberikan sepenuhnya demi rakyat Afghanistan, bukan untuk pemerintah ataupun rezim yang tengah mengendalikan pemerintahan di sana. Menurutnya, penting pula untuk memastikan bantuan yang diberikan turut melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan, termasuk kelompok rentan lainnya seperti para pemuka agama dan etnis minoritas. Yang perlu kita lihat tentu saja program dan proyek yang akan dilaksanakan, bahwa anak perempuan dapat bersekolah, perempuan muda dan anak perempuan dapat bekerja, keselamatan dan perlindungan individu mereka terjamin atau dijamin dengan cara yang layak. Dikatakan Sigrid Kaag, Belanda mendorong agar Qatar memainkan perannya dalam melakukan kontak dengan seluruh pihak untuk mencapai kesepakatan politik inklusif bagi masa depan rakyat Afghanistan. Tetapi saya juga telah meminta pengaruh Qatar dalam kontak untuk benar-benar membantu semua pihak di Afghanistan untuk mencapai kesepakatan politik inklusif yang menjamin stabilitas dan kemakmuran masa depan bagi seluruh rakyat di Afghanistan. Qatar mengharapkan agar peralihan kekuasaan di Afghanistan berlangsung damai tanpa adanya dampak negatif khususnya bagi rakyat. Menlu Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani turut menyerukan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan memerlukan dukungan dunia internasional. Kami tegaskan untuk terus melakukan upaya ini dengan seluruh pemain internasional. Kami juga membahas cara-cara untuk meningkatkan kerjasama kami sehubungan dengan memerangi terorisme, yaitu sehubungan dengan perkembangan terakhir di Afghanistan. Menlu Belanda juga memanfaatkan pertemuan bilateral untuk meminta persetujuan Qatar agar operasional kedutaan besar Belanda untuk sementara bisa dipindahkan dari Kabul ke Doha. Sementara pada Kamis dan Jumat pekan ini, para Menlu Uni Eropa direncanakan akan menggelar pertemuan dengan salah satu agenda membahas mengenai Afghanistan. Para Menlu Uni Eropa mengharapkan Taliban akan menerapkan proses politik yang inklusif, keterwakilan yang inklusif, penghormatan terhadap hak-hak universal perempuan, terutama menyangkut posisi perempuan dan anak perempuan. Menteri Luar Negeri Pendengar, sejumlah sekolah di Banyumas, Jawa Tengah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka guna menjamin berlangsungnya keamanan saat belajar di kala pandemi. Durasi belajar di SMP Negeri 6 Purwokerto dipersingkat dan masing-masing kelas hanya masuk sekali dalam satu pekan. Informasi selengkapnya disampaikan Robin Abdullah Rahman. Ini sistemnya, masing-masing kelas itu seminggu hanya sekali ke sekolah karena gantian. Ya, tapi sejumlah sekolah menengah pertama SMP di Banyumas mulai hari Rabu melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM.
Seperti yang dilakukan oleh SMP Negeri 6 Purwokerto, kelas 9 sekolah tersebut melakukan PTM yang dibagi menjadi 14 ruangan bagi 7 rombongan belajar. Kepala SMP Negeri 6 Purwokerto Dwi Cipto Susianto mengatakan dalam PTM pekan ini dilakukan secara bergilir, masing-masing kelas masuk sekali dalam satu pekan. Waktu pembelajaran mulai dari pukul 7 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan 1 jam belajar sebanyak 20 menit. Selanjutnya pada pekan depan setiap tingkat kelas akan masuk namun dibagi 2 sehingga dalam satu hari terdapat kelas 7 hingga 9 yang melaksanakan PTM. Diterangkan oleh Dewi Cipto, pihaknya menerapkan prokes ketat pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan PTM. Selain adanya jaga jarak, suhu tubuh siswa juga diperiksa. Siswa harus bermasker, mencuci tangan dengan sabun, termasuk pada saat pulang. Setiap siswa bergantian keluar kelas dan jam istirahat siswa tetap di dalam kelas dengan diawasi guru agar bisa tetap menjaga jarak. Pada saat masuk ke ruangan, maka sebenarnya guru sudah stay di ruangan situ untuk menunggu anak-anak hadir, sehingga anak-anak terkondisikan dengan posisi duduk masing-masing. Sementara itu Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan sejak pekan ini Banyumas masuk PPKM level 3 sehingga bisa menggelar PTM dengan kapasitas 50%. Pemkab Banyumas akan melakukan penataan PTM sehingga pada pelaksanaan PTM pekan ini hanya diikuti sekitar 8 SMP di Kabupaten Banyumas. Jangan terlalu euforia, kita akan tata saja dulu ya, 1-2 hari sampai 3 hari ke depan, mana yang akan buka dulu dan mana yang menunggu. Pantauan RRI di SMP Negeri 6 Purwokerto, siswa cukup antusias mengikuti PTM. Terlihat mereka sudah cukup lama tidak ketemu dengan teman-temannya. Meski beberapa waktu lalu sekolah ini pernah melakukan simulasi PTM, namun pemerintah menghentikan PTM akibat kenaikan kasus COVID-19. Robin Abdurrahman melaporkan. Dapat mulai dilakukan. Dengan kapasitas 50%. Sementara itu pendengar, kegiatan pembelajaran tatap muka akan dihentikan selama 3 hari jika ditemukan kasus COVID-19 klaster sekolah. Penjelasan selengkapnya dikutip oleh reporter Pro 3 RRI Safira Amalia berikut ini. Jika nanti ditemukan adanya siswa yang terinfeksi COVID-19, maka kegiatan PTM. Pemerintah melalui surat keputusan bersama 4 menteri telah mengizinkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas pada wilayah dengan level 1 hingga 3 sejak pekan ini. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan pengawasan akan terus dilakukan agar tetap berjalan dengan baik. Wiku bahkan menegaskan jika dalam penerapan PTM terbatas terdapat peserta didik yang terinfeksi, maka PTM terbatas di sekolah tersebut akan dihentikan sementara. Penting untuk diketahui bahwa untuk memastikan PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua murid. Melalui sinergi yang baik ini, maka aktivitas siswa di sekolah dapat terpantau dengan baik dan dapat mencegah potensi penularan COVID-19. Jika nanti ditemukan adanya siswa yang terinfeksi COVID-19, maka kegiatan PTM di sekolah tersebut akan dihentikan selama 3 hari. Pada perkembangannya, Wiku mengatakan vaksinasi tenaga pendidik maupun peserta didik harus terus dilakukan untuk memastikan perlindungan maksimal dalam kegiatan PTM terbatas, sehingga vaksinasi kepada peserta didik maupun tenaga pendidik perlu diperbanyak. Penting untuk diketahui bahwa vaksinasi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan perlindungan yang maksimal dalam menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka. Berdasarkan data per tanggal 31 Agustus, telah sebanyak 1,9 juta tenaga pendidik dan 1,7 juta anak usia 12 sampai 17 tahun yang tergolong usia pelajar yang sudah divaksin penuh. Pemerintah memastikan bahwa vaksin yang digunakan aman, efektif, dan juga minim efek samping. Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pada pelaksanaan PTM terbatas selain melakukan protokol kesehatan ketat, tenaga pendidik juga harus telah divaksinasi. Sementara bagi peserta didik memang bukan menjadi syarat utama untuk dilakukannya PTM terbatas. Kita harus tahu dalam proses pembelajaran
pembelajaran tatap muka sudah diatur protokol-protokol kesehatannya seperti jarak antar siswa, sementara juga waktu PTM itu hanya maksimum 2 jam, kemudian dipastikan peserta didik membawa masker dan sekolah juga menyediakan masker, dipastikan juga bahwa bagaimana proses alur supaya kemudian siswa didik tadi tidak berkerumun atau berkelompok. Ini juga yang merupakan salah satu yang sudah diatur di dalam SKB 4 Menteri tadi. Jadi inilah yang menjadi dasar untuk. Lebih lanjut, Nadia pun menekankan pembelajaran tatap muka terbatas ini merupakan pilihan, sebab keputusan terakhir berada pada orang tua peserta didik yang dapat memilih mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya melakukan PTM terbatas di sekolah. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3 RRI. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Data masyarakat yang ada di dalam sistem Electronic Health Alert Card atau e-hack dipastikan tidak bocor dan berada dalam perlindungan. Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Anas Ma'ruf, dalam keterangan pers secara virtual kemarin sore, seperti dilaporkan Reza Hairani berikut ini. Dan penjelasan akan diberikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf memastikan data masyarakat yang ada di sistem Indonesia Health Alert Card atau e-hack tidak bocor dan mengalir ke platform mitra. Sebelumnya, VPN Mentor mengungkap adanya dugaan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi e-hack di Indonesia. Anas dalam keterangan pers terkait progres investigasi data e-hack secara virtual Rabu 1 September 2021 mengatakan saat VPN Mentor mengungkap potensi kebocoran data tersebut, pihaknya segera mengambil tindakan dengan menelusuri serta menemukan celah keamanan pada mitra e-hack. Sebagai bagian dari mitigasi keamanan, Kementerian Kesehatan pun tetap menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi langsung kepada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN serta Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Kementerian Kesehatan memastikan bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem Electronic Health Alert Card atau EHAC tidak bocor dan dalam perlindungan. Data masyarakat yang ada di dalam EHAC tidak mengalir ke platform mitra. Sedangkan data masyarakat yang ada pada platform mitra adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau BSTE. Pada kesempatan yang sama, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN Anton Setiawan menjelaskan, secara teknis kerentanan yang terjadi pada aplikasi e-hack disebut sebagai kerentanan pada sistem atau port tertentu pada transaksi data. Menurut Anton, kejadian yang dialami masyarakat beberapa waktu belakangan ini bukan merupakan kebocoran data, melainkan bagian dari pihak yang memiliki fokus akan keamanan cyber saling bertukar informasi. Apa yang terjadi yang kita alami saat ini bukan terkait dengan kebocoran data. Ini adalah bagian dari proses, kalau di keamanan siber kita mengenalnya sebagai threat information sharing, di mana pihak-pihak yang mempunyai concern terhadap keamanan cyber saling bertukar informasi. Alhamdulillah kita mendapatkan informasi yang sangat baik dari teman-teman di VPN Mentor, dan kemudian kita bisa verifikasi, dan ternyata teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga bisa melakukan tindak lanjut gitu kan terhadap informasi kerentanan tersebut. Terhitung sejak Juli 2021, pemerintah telah mengintegrasikan Ibu hamil itu sebenarnya dari dulu termasuk kelompok yang rentan ya. Kementerian Kesehatan telah mengizinkan ibu hamil mendapatkan vaksin dengan target sasaran prioritas pada program vaksinasi COVID-19.
Juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa ibu hamil menjadi kelompok yang rentan terpapar dan harus mendapatkan proteksi ekstra, salah satunya dengan divaksin. Namun begitu, tidak semua ibu hamil bisa dilakukan vaksin COVID-19 karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Siti Nadia memaparkan beberapa persyaratan, diantaranya ialah usia kandungan minimal telah memasuki usia 13 minggu dan ibu hamil harus dalam keadaan yang sehat. Jadi kita tahu bahwa ibu hamil itu sebenarnya dari dulu termasuk kelompok yang rentan ya. Di trimester pertama atau sebelum usia kehamilan itu 13 minggu itu adalah pembentukan daripada organ-organ tubuh dan bayi tadi ya, sehingga rekomendasi yang sudah disepakati itu pemberian vaksinasi aman untuk diberikan pada usia kehamilan di atas 13 minggu. Jadi kalau belum 13 minggu atau 3 bulan maka sebaiknya vaksinasi itu ditunda dulu sampai usia kehamilannya 13 minggu. Ini untuk menghindari ya, walaupun sampai saat ini belum ada data apapun terkait vaksinasi COVID-19 yang menimbulkan kecacatan pada janin ya. Giat vaksinasi dengan sasaran ibu hamil yang dilakukan pemerintah langsung diimplementasikan di seluruh wilayah, salah satunya di Kabupaten Bogor. Sejak minggu lalu, Pemkab Bogor secara masif telah memberikan prioritas vaksin bagi ibu hamil di seluruh wilayah. Senada dengan Dr. Siti Nadia dari Kemenkes, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Ciawi Bogor, Dr. Fitri Winastri mengatakan, vaksin ibu hamil dinilai aman untuk kesehatan ibu dan janin. Hal itu pun diperkuat dari rekomendasi Kemenkes dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan. Ibu hamil sebetulnya pada prinsipnya adalah orang sehat, dan kemudian sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan juga rekomendasi dari Perhimpunan Ahli Obstetrik Ginekologi atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan bahwa ibu hamil aman divaksin untuk COVID-19. Dr. Fitri mengimbau bagi ibu hamil untuk tidak ragu divaksin COVID-19 selama memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pada dasarnya penggunaan vaksin untuk masyarakat bertujuan melindungi diri dengan membentuk imunitas tubuh untuk melawan paparan COVID-19. Vaksin itu adalah sifatnya melindungi kita ya, sama seperti vaksin pada bayi atau vaksin pada anak kecil ya. Dan kemudian yang kedua untuk orang sehat. Jadi disarankan untuk yang hamil itu dalam keadaan sehat, terus sarapan pagi, tensinya normal dan segala macam. Dan orang-orang yang dengan komorbid atau punya penyakit penyerta lainnya itu sudah konsultasi dulu kepada dokternya bahwa itu aman. Prinsipnya ini sangat membantu mempercepat penurunan angka COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan sebanyak 120.000 ibu hamil dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 merek Moderna. Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor juga berupaya memperluas lokasi sentra vaksin agar lebih dekat dengan kediaman ibu hamil. Sejak Januari hingga Agustus 2021, Induk Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma telah mendistribusikan hampir 130 juta vaksin COVID-19 berdasarkan alokasi dan permintaan dari Kementerian Kesehatan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Bio Farma Bambang Herianto dalam siaran pers kemarin merincikan vaksin COVID-19 yang sudah terdistribusi terdiri dari COVID-19 Bio Farma sebanyak 90 juta dosis, dengan vaksin AstraZeneca terdistribusi sebanyak 16,5 juta vaksin, kemudian vaksin CoronaVac 1 sebanyak 3 juta dosis, Moderna sebanyak 7,5 juta vaksin, selanjutnya CoronaVac 2 dan 1,5 vaksin, dan terakhir vaksin dari Sinopharm yang jumlahnya mencapai hampir 500.000 dosis. Bambang Herianto juga menyatakan Indonesia mendapatkan vaksin melalui jalur perbincangan bilateral antara Bio Farma dengan produsen maupun melalui mekanisme dose share antara pemerintah Indonesia dengan negara lain hingga melalui sistem HIPAA. Dengan kasus korupsi yang diduga dilakukan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, menambah daftar dinasti politik di daerah yang terjerat korupsi. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Tutar. Laporan Khusus. Laporan Khusus. Laporan Khusus. Jadi sebagai berikut, PTS
Bupati Probolinggo periode 2013-2018. KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantriana Sari, anggota DPR RI Hasan Aminuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa. Mereka ditetapkan bersama 20 orang lainnya. Belakangan diketahui Puput dan Hasan merupakan sepasang suami istri. Keduanya disebut-sebut melenggangkan dinasti politik di daerah tersebut. Mengingat Hasan sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama 2 periode, pada 2003 hingga 2008 dan 2008 hingga 2013. Kemudian diteruskan oleh istrinya Puput hingga akhirnya tertangkap oleh KPK. Apalagi ketika Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap konstruksi perkara suap ini. Selain wajib menyetorkan sejumlah uang, mereka yang ingin menjadi pejabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo harus memperoleh paraf dari Hasan yang merupakan suami dari Bupati Probolinggo sebagai tanda persetujuan. Selain itu ada persoalan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapat persetujuan AA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari BPS. Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar 20 juta rupiah ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah khas desa dengan tarif 5 juta rupiah per hektar. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan tertangkapnya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin menambah daftar dinasti politik di daerah yang terjerat korupsi. Terulangnya praktek yang sama menurut Titi menunjukkan kurang maksimalnya partai dalam menjaring para calon kepala daerah yang diusung. Ia meminta agar seleksi diperketat lagi, dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Perilaku kecenderungan untuk korup dari kepemimpinan dinasti itu diketahui dan dipahami oleh publik, tapi harus dipahami publik juga tidak punya banyak pilihan dan kadang-kadang mereka berada dalam dilema keterbatasan akses informasi terkait dengan rekam jejak dan kredibilitas para calon. Nah, itu yang membuat keluarga dinasti itu kerap kali meskipun kompetensinya juga tidak bagus-bagus amat gitu. Di sisi lain, pasca kasus ini bergulir, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menunjuk Wakil Bupati Probolinggo Ahmad Timbul sebagai pelaksana tugas PLT Bupati. Ahmad berharap dirinya dapat mengelola pemerintahan daerah dengan baik selama sisa waktu kepemimpinannya sebagai Kepala Daerah Probolinggo. Dengan tugas dari Gubernur untuk Kabupaten Probolinggo, mudah-mudahan kepercayaan ini bisa saya jalankan dengan baik sisa waktu dari pemerintahan Bupati. Sebagai informasi, dalam penangkapan tersebut KPK turut menyita uang sejumlah 362,5 juta rupiah dan dokumen terkait kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa. Total ada 5 orang yang ditahan KPK dalam kasus ini, yakni Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari di Rutan Gedung Merah Putih KPK, anggota DPR RI Hasan Aminuddin yang juga suami Puput di Rutan KPK pada Kafling C1, selanjutnya Dodi Kurniawan Camat Krejengan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton di Rutan Polres Jakarta Selatan dan Sumarto, pejabat kepala desa Karangren di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Pendengar, berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat mengenai dugaan dinasti politik dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo. Saya Roni, warga Jakarta. Saya rasa partai harus benar-benar selektif lagi sih ketika mengusung calonnya di daerah. Saya Gilang, warga Cibinong. Saya rasa masyarakat harus sadar akan kondisi ini. Harus jeli ketika melihat sosok yang dipilihnya di daerah. Saya Family, warga Bintaro. Menurut saya persyaratan jadi calon kepala daerah sebaiknya diperketat ya. Karena mungkin dengan begitu akan dapat calon-calon yang berkualitas dan bebas korupsi.